kan tadi presentasi ke kalian semua tentang filmnya. Dan pertama kali aku emang diekspos dengan Budi Pekerti itu, Mas Regas membuat presentasi ke aku. Di situ dia menunjukkan rusa, bahwa ternyata di dunia binatang rusa itu mengalami perundingan. Jadi siapapun yang lemah akhirnya terhilang juga, hilang dari kerumunan karena adanya kekurangan sumber daya makanan. Setelah presentasi ini semua, kita mencoba memasuki karakter. Aku di introduce dengan karakter Gora itu, disuruh memainkan beberapa scene. Dari situ pun aku udah sebenarnya berat ya, karena bagaimana aku bisa mendeliver, dan line-nya itu pun yang disuruh diciptakan di hari itu juga adalah bukan line yang menurutku enteng. Line-nya itu banyak bebannya, banyak bobotnya. Sudah selepas itu dan terlepas dari bahwa aku emang udah ngefans sama Regas ya, aku terima skripnya. Dan dari pertama hari aku terima skripnya, aku baca skripnya, jujur ini skrip terbaik yang pernah aku baca seumur hidup. Dan dari situ, dari hari pertama pun aku udah ngerasa sangat bersyukur bisa gabung dengan orang-orang ini semua. Luar biasa, terima kasih Omar. Jatuh cinta dari Rusa, diperkenalkan Rusa, dan juga naskah dengan slide presentasi akhirnya membuat Omar terlibat dalam film ini. Mungkin sekarang ke Prilly ya, apakah terbius begitu saja karena bola matanya sering dikatakan indah akhirnya bergabung di film Budi Pekerti, atau bagaimana proses dan perjalanannya Prilly? Sebenarnya aku tuh sudah memendam rasa dan memendam doa ya. Semoga suatu saat nanti bisa bekerja sama dengan Kak Regas. Karena waktu itu kita ketemu di Jogja ya Kak. Terus aku sendiri ngerasa nyaman sekali berbicara dan berdiskusi sama Kak Regas. Terus aku berdoa di dalam hati, semoga suatu saat nanti ada kesempatannya bekerja sama Kak Regas. Tapi pada saat itu aku juga punya rasa tidak percaya diri, kayaknya Kak Regas nggak mungkin melihat aku deh untuk main di filmnya gitu. Tapi ya ternyata kekuatan doa itu sangat kuat ya. Tiba-tiba aku menerima teks Kak Regas mau ngobrol, itu aku udah deg-degan sekali ya. Mau ngobrol sama Kak Ridla, waktu itu kita ketemu bertiga. Lalu Kak Regas menceritakan soal film Budi Pekerti dan menceritakan satu karakter. Dan Kak Regas bilang, maukah kamu berlayar bersamaku di film ini, memerankan Tita? Aku di situ langsung diam karena di dalam hati, wow ini doaku yang ternyata diaminkan. Dan akhirnya aku bisa bergabung di karakter itu. Tapi satu sisi juga, apakah aku bisa ya mendeliver karakter ini dengan baik, karena tantangan yang sungguh besar gitu. Mungkin teman-teman yang sudah menonton film aku akan tahu bahwa aku adalah orang yang ekspresif gitu ya. Aku mengekspresikan emosiku itu sangat terlihat gitu di ekspresiku. Lalu Kak Regas memberikan aku tantangan, karakter Tita itu cuma lewat mata aja, kamu gak perlu banyak bicara, gak perlu banyak nangis, gak perlu kelihatan marah, cukup dari mata aja. Itu tantangan yang pengen aku kasih ke kamu. Lalu aku akhirnya oke, aku mau Kak berlayar bersamamu. Satu, karena aku memang sudah berdoa ingin bekerja dengan Kak Regas. Dua, ketika aku baca skripnya, aku merasa siapapun yang punya sosial media sekarang ini pasti pernah mengalami apa yang Ibu Prani alami. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak pernah tahu bahwa itu terjadi loh, behind the closed door gitu. Gimana kalian menilai seseorang hanya lewat video, hanya lewat komen yang ada di sosial media, tapi kalian tidak akan pernah tahu layer-layer kehidupan yang terjadi di belakang sosial media gitu. Dan aku ngerasa ini pesan yang sangat baik sekali tentang bullying yang kita sering alami di sosial media. Dan aku ngerasa, Kak, mari kita berlayar bersama, kita sampaikan pesan yang sangat baik ini ke banyak orang. Aku mau terjun dan mau ikut bergabung di film ini. Semoga aku tidak mengecewakan kakak. Dan akhirnya sampai di hari ini, dan ini adalah festival pertama aku. Jadi tadi di sana aku kayak, terima kasih ya sudah mengajak aku untuk bergabung, karena aku nggak tahu siapa yang akan percaya sama aku selain Kak Regas dan Kak Ridla. So thank you so much juga untuk Mas Adi dan Ibu Wi yang udah percaya sama aku, dan semoga kita semua, kami semua tidak mengecewakan kalian yang nanti akan nonton. Amin. Terima kasih Prilly. Cerita yang luar biasa, kisah Prilly akhirnya mau berlayar di film Budi Pekerti. Ini beda ceritanya dengan Angga tentu saja. Ketika Prilly yang ekspresif harus cuman mengandalkan bola matanya saja untuk menyampaikan kata demi kata, Angga ini katanya harus ekspresif berarti ya, garuk-garuk juga. Itu seperti apa? Silakan Angga cerita. Ya, halo teman-teman semua. Halo.
Ya, pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang terlibat di film Budi Pekerti karena menurut aku ini salah satu project yang berarti banget buat aku pribadi gitu. Baik dalam secara pribadi dalam hidup aku dan secara karir aku sendiri gitu karena aku ngerasa banyak banget pembelajaran yang aku dapetin gitu selama mulai dari proses pembentukan karakter yang sebenarnya untuk aku ini adalah impian semua aktor sih karena menurut aku dapat waktu reading yang panjang itu adalah sebuah kemustahilan karena kayak jarang banget ada produksi-produksi yang memberikan waktu yang sangat panjang untuk kita bisa menggali karakternya lebih dalam dan terima kasih banyak Bu Wila, Kak Ridla, Mas Adi, Kak Regas yang sudah memberikan waktu yang banyak untuk aku untuk bisa menjadi karakter Muklas ini gitu karena awalnya aku jujur sangat apa ya deg-degan dan pesimis karena menurut aku kayaknya selama perjalanan karir aku orang akan melihat aku sebagai ya udah sosok ganteng aja gitu kayak gitu soft ya. boy kayak cutie boy gitu kayak dan aku apa ya seneng banget sih bisa menemukan karakter yang sangat berbeda dari karakter-karakter yang aku mainin di film-film sebelumnya gitu dan kayaknya kalau bukan karena Kak Regas aku akan tidak tahu mendapatkan karakter seperti itu kapan. Jadi terima kasih banyak Kak Regas. Dan ini sebenarnya apa ya? Kejutan yang sangat lama aku pengen ungkapkan gitu karena kayak sebenarnya selama dari day one aja kayak aku pengen memberikan ini kepada semua orang gitu tapi baru bisa di-share sekarang dan aku seneng banget akhirnya bisa disaksikan sama teman-teman dan semoga aja bisa melihat transformasi aku dan aku bener-bener belajar banyak banget sih mulai dari segi gesture dan olah tubuh yang menurut aku sebenarnya jarang aku terapin di film-film aku sebelumnya bisa aku belajar banyak di sini. Terima kasih Terima Angga, kasih. Gainanda, Muklas yang sangat beda ya. Pasti pada shock semuanya. Dan terakhir tentu saja Mbak Syaina ini yang punya taksu yang luar biasa di panggung teater yang akhirnya membawa ke peran ini. Apakah langsung mengatakan iya ketika itu atau ada cerita panjang nih bersama Regas di balik itu semua? Silakan Mbak. Selamat sore semuanya. Sore. Tentu saja saya sama dengan Prilly dan kawan-kawan semua yang ada di sini. Semua orang aktor Indonesia pasti sangat ingin bekerja sama dengan Regas Banuteja. Beliau adalah salah satu director list saya dan saya memang berangkat dari teater yang mungkin agak picky memilih sutradara. Jadi memang doa saya terkabul. Pada suatu hari saya dapat telepon dari Rida untuk ketemu dengan Regas. Itu saya juga, wah Regas akan datang bertemu saya. Akhirnya. Dan beliau ternyata tidak disangka menawarkan saya satu karakter yang sangat tidak disangka oleh saya. Saya memainkan peran yang sangat penting di film beliau ini. Jadi mungkin ini adalah rezeki buat saya karena saya belajar banyak sekali ketika saya berproses dengan teman-teman di sini semua. Apalagi ketika reading, saya melihat kualitas beliau ketika pertama kali Regas mempresentasikan filmnya saja udah wah ini orang detail banget ya, udah semuanya diceritakan dengan sangat dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu apa yang dia tidak mau. Nggak banyak orang yang seperti ini. Semua orang tahu apa yang dia mau tapi kadang-kadang nggak tahu apa yang dia mau. Tapi beliau ini semuanya dia menguasai dan dia tahu apa yang dia mau. Akhirnya kita berproses selama 3 bulan ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin saya temui ketika reading. Salah satunya adalah bagaimana saya mendeliver karakter
lebih detail dan subtil, karena saya biasanya kan bermain di panggung teater yang dengan proyeksi yang sangat besar. Nah, beliau ini yang mengajari saya mungkin bagaimana berdamai dengan lensa yang sangat subtil dan kecil gitu, dengan ekspresi yang hanya menggerakkan mata, otot mata dan sebagainya. Dan itu mungkin momok bagi pemain teater seperti saya yang biasa memainkan peran dengan vibrasi yang sangat besar. Jadi mungkin ini adalah salah satu, mudah-mudahan saya berharap film ini bisa ditonton dengan gembira oleh, mungkin nggak gembira ya, filmnya mungkin filmnya gembira sih, bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua yang main di sini bisa memberikan energi yang baik bagi penonton Indonesia. Terima kasih Mbak Syaina. Saya akan buka